zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan rezeki oleh Allah, rezeki yang tidak terlihat tapi nilainya sangat besar, yaitu dapat melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan melaksanakannya secara jamaah. Mudah-mudahan semua ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita Kitab Mukashafatul Qulub halaman 94. Itu paragraf terakhir ya. Paragraf pertama itu baris kedua, fadhahal mautu. Ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 baris ke-12 dari atas, fadhahal mautu ad-dunya. Ya. Fadhaha itu artinya membongkar atau membuka aib. Fadhahal mautu ad-dunya, kematian itu dapat membongkar segala keaiban atau kekurangan dunia. Jadi dengan kematian, dunia yang sementara ini kita banggakan sebenarnya tidak berdaya menghadapi kematian. Ya. Tidak ada yang bisa menahan kematian. Ya. Orang yang kaya, orang yang punya jabatan tinggi, semuanya ya, tidak ada yang bisa bertahan menghadapi kematian. Semua akan dibongkar oleh kematian, keaiban-keaiban dunia, kekurangan-kekurangan dunia. Falam yatruk lidhi lubbin farhan, dan tidak meninggalkan kebahagiaan bagi orang yang berakal. Ya. Jadi bagi orang yang berakal, jika dia ingatkan kematian, maka dia akan merasa sedih. Ya. Wa qala Ar-Rabi Ibnu Khaisam. Ar-Rabi Ibnu Khaisam berkata, ma ghaibin yantaziruhu al-mu'min khairan lahu minal maut. Tidak ada hal yang gaib yang ditunggu oleh seorang mukmin yang lebih baik daripada kematian. Jadi sebenarnya kehidupan kita sekarang ini tinggal menunggu. Menunggu apa? Menunggu kematian. Karena menunggu kematian adalah hal yang pasti. Sedangkan menunggu yang lain hal yang relatif. Kita tunggu ini kagak datang. Kita tunggu ini enggak dapat. Tapi kalau kematian pasti semuanya akan mendapatkan. Ya. Tinggal nunggu waktu. Itu yang dimaksud al-mautu khairal lahu minal maut. Yantaziruhu al-mu'min khairal lahu minal maut. Wa kana yaqul la tas'uru bi ahadan. Kadang-kadang dikatakan, janganlah engkau menyampaikan tentang aku kepada seseorang. Wasaluni ila rabbi sallan, dan mintalah kepada aku tentang aku kepada Tuhanku. Nah itu yang dimaksud adalah betapa dekatnya kematian. Ya. Makanya kata Imam Ghazali, apa yang paling dekat di antara kita? Itu adalah ada kematian. Apa yang paling jauh di antara kita? Itu masa lalu. Jadi kalau semakin panjang usia seseorang, itu masa lalunya semakin jauh. Ya. Apa yang semakin dekat, paling dekat, yaitu kematian. Ya. Wa kataba ba'dul hukama ila rajulin min ikhwanihi, dan sebagian ahli hikmah menulis kepada seorang temannya, ya akhi, wahai saudaraku, ihdzaril mauta fi hadhid dar, waspadalah terhadap kematian di dunia ini. Ya. Qabla antasiro ila darin tatamanna fihal maut, sebelum kau menuju suatu rumah yang dimana engkau mengharapkan kematian.
fala tajidhu, maka engkau tidak akan mendapatkannya. Wa kana Ibnu Sirin, dan Ibnu Sirin mengatakan, idza dzukira indahu al-maut, apabila disebut di sisinya kematian. Jadi kalau ada orang yang berbicara kematian di depan dia atau di samping dia, mata kullu udwin minhu, maka semua anggota tubuhnya merasa mati. Jadi karena begitu takutnya, ya, dia mendengar kata-kata kematian. Jadi mata kullu udwin minhu. Wa kana Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang memang seorang zuhud, wara, dan juga dermawan. Yajma'u kullailatin al-fuqaha'a. Setiap malam dia mengumpulkan ahli-ahli fikih. Orang-orang yang mengerti agama dikumpulkan. Fatadzakaruna al-mauta, dan mereka saling mendiskusikan tentang kematian. Jadi ulama-ulama yang dipanggil, dikumpulkan, berbicara tentang kematian dari berbagai aspek, ya. Wal qiyamah, juga mereka berbicara tentang kiamat. Wal akhirata, juga berbicara tentang akhirat. Jadi ada 3 item yang dibicarakan di sini. Pertama adalah kematian, kedua adalah kiamat, dan yang ketiga hari akhirat. Summa yabkuna, lalu mereka nangis bareng-bareng. Jadi kalau kumpul bicara kematian, mereka nangis bareng-bareng. Habis itu baru makan, ya. Karena ada apa? Ada nasi uduknya, apanya, ya, makan. Yabkun, lalu mereka nangis. Hatta ka'anna baina aidihim janazah, seakan-akan di depan mereka itu terlihat jenazah. Bayangkan. Makanya ada salah satu tarekat, ya, salah satu tarekat itu kalau mereka mau sholat 5 waktu, itu mereka membayangkan seakan-akan depan mereka itu jenazah, seakan-akan depan mereka itu ada orang mati, lalu mereka menghayati kematian itu yang membantu supaya mereka lebih khusyuk dalam sholat, ya. Kita kadang-kadang ada orang mati aja kagak ngeh, ya, bagaimana mengambil pelajaran. Nah, itu dipelajari. Nah, itu. Jadi jenazah. Wa kana Ibrahim At-Taimi mengatakan syai'ani qata'a, ya, aini lazzatad dunya wa dzikral maut. Lazzatad dunya dzikral maut wal wuquf baina yadillahi azza wa jalla. Ibrahim At-Taimi mengatakan ada 2 hal yang dapat memotong saya atau memangkas saya daripada kelezatan dunia, yaitu mengingat kematian, 1, wal wuquf baina yadillah, dan berdiri ketika kita sholat. Nah, itu mestinya kalau kita berdiri waktu sholat takbiratul ihram itu mestinya kita sangat khusyuk, ya. Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita udah mulai takbiratul ihram, mestinya segala hal yang lain itu kecil, dan karena kecilnya dibandingkan Allah tidak perlu dipikirkan. Khusyuk pada Allah. Nah, itu yang maksud. Wa qala Ka'ab mengatakan man arafal mauta, barang siapa yang mengetahui kematian, hanat alaihi masaibud dunya wa humumuha, maka segala musibah-musibah dunia yang dirasakannya itu terasa ringan. Begitu juga dengan cobaan-cobaannya. Nah, itu. Kematian, jadi kalau kita ingat kematian, musibah yang kita sedang rasakan itu nggak begitu terasa, ya. Coba bagaimana saudara-saudara kita di Palestina setiap hari dihadapi oleh bom, ya, ditembak, dibunuh dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap tabah, ya. Kita baru sakit gigi aja udah, ya, tidak sabar. Nah,
Saudara kita itu tiap hari menghadapi bom, bayangkan. Diintip oleh kematian, oleh serangan-serangan Zionis Israel. Jadi hanat alaihi masaibud dunya. Jadi kalau dia mengetahui kematian, maka segala musibah dunia itu terasa ringan. Wa qala Mutarrib mengatakan ra'aitu fima yara an-naim. Saya pernah melihat di waktu tidur atau bermimpi ka'an qailan yaqul, bahwa ada yang mengatakan fi wasti Masjidil Basrah, di tengah-tengah Masjid Basrah, qata dzikral mauti, memutus ingat kematian itu, qata dzikrul mauti qulubal khaifin, mengingat kematian itu dapat memangkas atau memutus hati orang-orang yang takut kepada Allah. Fa wallahi, maka demi Allah, ma tarahum, demi Allah tidaklah kamu lihat mereka illa wal hayyin, kecuali dalam keadaan hayyin, merasa hina. Wa qala as kunna nadkhulu alal Hasan, pernah kami bertemu Hasan, fa innama huwa yadhkurun nar, dia waktu itu sedang berbicara atau mengingat tentang neraka, wa amrul akhirah, dan perkara akhirat, wa dzakarul mauta, dan mengingat kematian, atau wa dzikral mauti. Wa qalat Sofiyah radhiyallahu anha, dan Sofiyah berkata, annam ra'atan ishtakat ila Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang wanita mengadu kepada Aisyah, qasawata qalbiha, tentang kekerasan hatinya. Jadi ada seorang wanita mengeluh ya kepada istri Nabi Aisyah, wahai Aisyah, ini hati saya kayaknya keras sekali ya, dinasihatin gak mau, bahkan kalau ada orang memberikan nasihat itu saya tidak senang, hati saya sudah keras. Cuma gentlemannya dia ngaku sendiri, kalau kita kan nggak ngaku ya, ini dia ngaku sendiri, hati saya keras ya. Susah menerima nasihat orang lain ya. Apalagi kalau nasihat itu datang dari orang kecil seperti Ustadz Maskur, kagak didengar ya. Nah gitu. Apa saran Aisyah? Faqalat aksiri dzikral mauti, kalau begitu perbanyaklah ingat mati, pasti kamu nanti hati kamu akan lembut. Nah itu. Jadi kalau kita habis sholat jenazah, ada kesempatan untuk mengiring jenazah sampai ke kuburan, lalu kita lihat jenazah itu dimasukkan di tiang lahat, kemudian diinjak-injak, itu mestinya pulang dari situ kita berpikir, ya kalau gitu nggak ada apa-apanya ini dunia. Itu barusan orang kaya aja diinjak tuh, pas sudah mati, ya itu begitu. Ya. Jadi perbanyaklah ingat mati, maka hati kamu akan lunak. Nah, itu. Maka di sini dikatakan aksiri zikral mauti yariqqal buki, maka akan merasa lunak hatimu. Fafa'alat, lalu dia laksanakan nasihat Aisyah itu, dijalankan. Dia sering ingat mati setelah itu. Ya. Indahu, Pajaat, suatu saat dia datang lagi kepada Aisyah. Tashkuru Aisyah, dia bersyukur kepada Aisyah yang sudah menasihatkan kepadanya supaya ingat banyak mati. Jadi setelah itu hatinya menjadi lembut. Bapak dan saudara-saudara sekalian, pada intinya mengingat kematian itu banyak hal-hal yang positif. Pertama adalah ta'jilut taubah, supaya taubat kita segerakan. Yang kedua, tansyitul ibadah, supaya ibadah kita rajin kalau ingat kematian. Yang ketiga, tazhidukum fid dunya, membuat hidup kita zuhud di dunia ini. Apa yang dimaksud hidup zuhud? Hidup zuhud adalah hidup itu sederhana saja sudah cukup. Dunia penting, tetapi akhirat lebih penting. Wal akhiratu khairu wa abqa.
Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan atau Jumat depan. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ke belakang. Silakan.